Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, ketersediaan vaksin itu memang sudah diporsikan dari provinsi. Kita dapat bantuan dari provinsi itu sesuai dengan jumlah populasi yang ditargetkan. Yang bergabung kami utamakan adalah pelaku-pelaku pasar yang berada di Meo-Meo ini. Data sementara ini sudah sekitar 140. Mungkin ada penambahan juga 1-2 orang. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Selama Ramadan 1444 Hijriah, Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah genjot vaksin PMK bagi ternak sapi warga. Tahun ini pengelola Pasar Sentral Wameo kembali gelar pasar obral. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 10 April 2023 bersama saya Laode Muhammad Syah Ribol. Kita ke berita yang pertama. Selama Ramadan, Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah genjot vaksin PMK bagi ternak sapi warga. Target ada 6.000 ekor sapi yang tuntas hingga pertengahan Desember mendatang. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani. Tak menyurutkan semangat tenaga vaksinator Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah untuk memberikan kekebalan kepada ternak sapi di wilayah tersebut. Program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap ternak sapi serta pemberian IRTEK berupa anting di telinga masih menjadi prioritas bidang peternakan untuk digenjot hingga pertengahan Desember mendatang. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertan Buton Tengah, Pemran, mengatakan percepatan vaksinasi PMK terus digenjot pihaknya untuk mempercepat progres capaian dengan harapan sapi-sapi di wilayah Buton Tengah bisa cepat tervaksin sehingga terbebas dari penyakit yang punya dampak besar terhadap kerugian ekonomi masyarakat peternak itu. Ya, ketersediaan vaksin itu memang sudah diporsikan dari provinsi. Kita dapat bantuan dari provinsi itu sesuai dengan jumlah populasi yang ditargetkan. Oke. Ya, jadi kurang lebih juga 6.000-an vaksin itu, termasuk penanda di telinganya itu, AirTag-nya itu sekitar itu juga. Dengan pengobatan vitamin itu. Tepat 5 April pekan lalu, Dinas Pertanian Buton Tengah juga kedatangan tim dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menggelar monitoring dan evaluasi. Kunjungan dilakukan di Desa Rakapera, Kecamatan Gu dengan agenda vaksinasi PMK, penandaan atau IRTEK, dan pengobatan yaitu pemberian vitamin. Tercatat hingga akhir Maret, bidang peternakan telah menuntaskan pemberian vaksin terhadap 1.300 ekor sapi dari 6.000 target yang harus direalisasikan hingga akhir tahun. Vaksin PMK sendiri akan diberikan sebanyak 3 kali dengan interval waktu dosis pertama dan kedua selama 1 bulan, sementara jarak vaksin kedua dan ketiga selama 6 bulan. Diketahui populasi sapi di Buton Tengah mencapai 6.000 ekor lebih, tersebar di 7 kecamatan se-Kabupaten Buton Tengah. Ribuan dosis vaksin pun dari provinsi telah disiapkan untuk mencapai target sapi bebas PMK menjelang 2024 mendatang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Tahun ini pengelola Pasar Sentral Wameo kembali akan menggelar pasar obral. Saat ini pengelola pasar tengah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya mendirikan tenda. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulko. Dan komitmen kami itu utama adalah kemacetan. Dan kami siap menjaga dan mengantisipasinya agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Pasar Kaget atau Pasar Obral kembali diselenggarakan di Pasar Sentral Wameo, Kota Bau-Bau. Dengan adanya pasar kaget ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pelaku pasar yang selama ini belum begitu pulih akibat pandemi COVID-19. Dikonfirmasi RRI Minggu, Kepala Pasar Wameo LM Sahrir mengatakan pasar kaget itu rencananya dimulai pada H-10 Lebaran atau pada tanggal 12 April mendatang. Terkait hal ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dan bersurat kepada sejumlah pihak terkait, Pemkot Bau-Bau hingga aparat keamanan.
Yang bergabung kami utamakan adalah pelaku-pelaku pasar yang berada di Meo-Meo ini. Data sementara ini sudah sekitar 140. Mungkin ada penambahan juga 1-2 orang apabila di dalam pasar Wameo ini sudah terpenuhi semua pelaku-pelaku pasar yang ingin ikut obral di situ. Ya, maka kami utamakan mereka. Nah, adapun ada sisa, ya tidak salah juga kalau umpamanya ada 1-2 orang yang dari kota Bau-Bau, silakan saja untuk bergabung berhubungan dengan pengelola. Hadirnya pasar obral diakui berpotensi bergesekan dengan sejumlah kepentingan lain, mulai dari masalah kepadatan pasar yang berpotensi menimbulkan kemacetan, pengelolaan perparkiran, hingga masalah keamanan. Olehnya itu, pihaknya berkomitmen akan menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna pasar milik Pemkot Bau-Bau itu. Maka kami berkomitmen sebagai pengelola pasar Wameo bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian situ ada Kantimas Babinsa, sama-sama kita jaga bersama, kita kawal ini agar kemacetan jangan ada. Dan kami jamin, insya Allah kemacetan kami jaga. Dan komitmen kami itu utama adalah kemacetan. Dan kami siap menjaga dan mengantisipasinya agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait biaya, Syahrir menerangkan, para pedagang tetap pasar Wameo yang ikut bergabung di pasar obral ini hanya akan dikenakan biaya sewa tenda saja. Syahrir berharap pasar obral ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan para pedagang, namun juga ikut mendorong perputaran ekonomi di kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Sambut Hari Raya Idul Fitri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau akan kembali menggelar pasar murah bersubsidi. Pasar amal tersebut akan berlangsung selama 4 hari, terhitung sejak tanggal 10 April hari ini hingga Kamis 14 April, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, Dedi Jabir, membenarkan informasi tersebut. Ia mengungkapkan pasar murah tahap kedua kali ini besarannya subsidinya ini berubah mengingat harga semakin naik. Sementara lokasi pelaksanaan akan berlangsung di halaman kantor Dinas Perdagangan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Walek, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Adapun jenis komoditi yang akan disubsidi diantaranya ada beras, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, dan juga bawang putih. Berdasarkan daftar harga barang Dinas Perdagangan yang telah diedarkan ke kelurahan sekota Bau-Bau, besaran subsidi bahan pokok bervariasi. Minyak goreng disubsidi Rp5.000 per liter, telur ayam Rp10.000 per rak, bawang merah dan bawang putih masing-masing disubsidi sebesar Rp5.000 per kilogram, gula pasir Rp4.000 per kilogram, sementara beras disubsidi Rp10.000 per kemasan 10 kilogram. Kita ke berita lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan membeli 1 unit truk kompaktor pengangkut sampah senilai Rp1,6 miliar. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Kalau mobil kompaktornya itu sendiri, mobil kompaktor pengangkut sampah itu harganya sekitar 1,6 miliar lebih. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau akan membeli 1 unit truk kompaktor pengangkut sampah senilai Rp1,6 miliar dan 1 unit motor sampah senilai Rp90 juta guna memaksimalkan pengangkutan sampah di daerah eks pusat Kesultanan Buton. Kepala DLH Bau-Bau Halfiah Hamiru mengatakan pengadaan 2 unit armada sampah tersebut bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Jadi alhamdulillah tahun 2023 ini kita mendapat dana alokasi khusus DAK, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu 1 buah mobil kompaktor dengan 1 buah motor sampah. Saat ini, kata Halfia, pihaknya sedang melakukan proses pembelian truk kompaktor melalui e-katalog
di mana truk ini mampu memuat sampah sekira 9 ton atau setara kapasitasnya dengan 3 unit drum truk biasa. Kalau biasanya kan mobil dump truck itu 3 ton satu mobil. Kalau ini kira-kira dia bisa menampung sekitar 9 ton. Jadi dia lebih besar kapasitasnya. Besarnya kapasitas muat truk kompaktor itu, kata Halvia, karena sampah yang dimuat langsung dipres, yang dimana truk ini dilengkapi dengan alat pres sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi operasional dan tenaga kerja. Ya, jadi dia tenaganya hanya dua di belakang, kemudian dengan sopir dengan 1 di samping. Dan dia lebih efektif sebenarnya. Di sisi operasional, di sisi tenaga kerja, dia lebih efisien begitu. Rencananya Delha Bau-Bau akan menempatkan truk kompaktor sampah di area pariwisata serta di daerah Kecamatan Bungi dan sekitarnya. Saat ini, tambah Halvia, total truk sampah yang dimiliki Delha Bau-Bau berjumlah 27 unit yang rata-rata usianya sudah cukup lama, sehingga yang efektif digunakan tersisa 21 unit ditambah 7 unit motor sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Stok vaksin booster pada Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dipastikan cukup untuk mendukung kegiatan mudik warga. Dinas Kesehatan meminta warga yang akan berangkat untuk melengkapi dosis boosternya 2 hari sebelum keberangkatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan kembali reporter Wode Nurliani. Untuk stok vaksin Kota Bau-Bau, alhamdulillah saat ini masih cukup. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menjamin ketersediaan vaksin booster untuk mendukung kegiatan mudik warga. Diketahui vaksin booster masih menjadi syarat perjalanan keluar daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Imendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi pandemi menuju endemi, serta surat edaran Satgas Nasional yang masih mewajibkan pemeriksaan vaksin dosis 3 atau booster. Kasih Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Mutia Aprilia mengungkapkan, stok vaksin booster tersedia masih 228 dosis, masing-masing vial bisa digunakan untuk menyuntik booster 12 orang warga. Meskipun demikian, jika stok habis pihaknya segera mengadakan permintaan ke provinsi agar layanan booster tetap tersedia khususnya bagi pemudik. Bagi pelaku perjalanan yang mau melakukan perjalanan dan yang belum vaksin, diharapkan 2 hari sebelum keberangkatan ke tempat vaksin dulu supaya memudahkan para pelaku perjalanan jika langsung berangkat. Karena kan takutnya kebanyakan ini para pelaku perjalanan nanti sudah mau berangkat baru ke tempat vaksin. Takutnya posisi tempat vaksin dan sementara tidak ada pelayanan kan kasihan. Jadi saya harapkan semua masyarakat sebelum melakukan perjalanan diharapkan 2 hari sebelum berangkat itu langsung ke tempat vaksin dulu kalau memang belum vaksin. Lanjut Mutia menambahkan hampir setiap hari dalam sepekan tersedia layanan booster di fasilitas kesehatan termasuk Rumah Sakit Bayangkari secara terjadwal. Memasuki 2 pekan Ramadan, tingkat kunjungan masyarakat untuk vaksin masih tergolong normatif dan belum ada lonjakan. Dalam sehari rata-rata kunjungan ke 1 puskesmas tidak lebih dari 10 orang. Hingga kini, Dinas Kesehatan belum mewacanakan membuka gerai vaksin di pelabuhan ataupun bandara. Seluruh layanan vaksin sementara dipusatkan di puskesmas agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan lainnya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau mengimbau warga pelaku perjalanan 2 hari sebelum keberangkatan segera melengkapi vaksin boosternya agar tidak berdesak-desakan mengingat waktu pelayanan vaksin terbatas hingga siang hari. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Selama Ramadan, Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah menggenjot vaksin PMK bagi ternak sapi warga. Tahun ini, pengelola Pasar Sentral Wameo kembali akan menggelar pasar obral. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti program acara kami selanjutnya.